Oke, selamat datang di channel Gasumindra. Di video kali ini saya membahas tentang Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan ini adalah video ketiga ya guys. Saya udah buat 2 video tentang si Note 20 Ultra ini. Yang saya beli bekas harga. Ya, untuk harganya kalian bisa nonton di sini. Macam ya tentang HP ini dan kenapa bisa saya dapat HP ini dan saya beli seharga berapa, dan ya intinya lengkapnya di pojok kanan atas gitu. Nah, jadi di video kali ini khusus saya akan bahas tentang OS dari si Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Ya, dimana untuk OS Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini cuma mentok sampai dengan One UI 5.1 ya, entah 5.1 atau 5.0 ya. Intinya dia udah dapat One UI dia udah dapat One UI 6.1 guys. Jadi cuma mentok di One UI 5 ya. Dan saya pernah bilang kalau Samsung itu nggak bisa dioprek. Saya bilang Samsung itu nggak bisa dioprek, dan ternyata bisa. Sebenarnya ada kemungkinan Samsung itu bisa dioprek. Bukan ada kemungkinan, memang bisa sebenarnya. Kalau misalnya kalian berani ngoprek, sebenarnya bisa guys ya. Itu intinya. Dan untuk unlock bootloader Samsung ini lebih gampang dibandingkan Xiaomi ya guys ya. Dimana kalau untuk Xiaomi itu unlock bootloadernya tuh, bahkan yang untuk yang versi terbaru, saya terakhir kali unlock bootloader itu di Poco F6 dan itu susah banget guys untuk unlock bootloader ya. Dan ya untuk di Samsung ini gampang banget. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kayak mana cara HP kalian tuh bisa pakai OS terbaru ya. Intinya itu yang saya sebut tadi ya, dioprek, di unlock bootloader dulu, diinstalkan custom ROM yang berbase sama dengan ROM bawaannya, yaitu One UI gitu guys. Nah, sedangkan untuk ya S20 Ultra ini adalah HP yang lama banget. Tidak lama sih, tahun 2020, sekitar 5 tahun yang lalu ya. Udah nggak kerasa ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Bentar kita cek dulu guys, biar lebih jelas. Takut salah nyebut nanti saya. Nggak bisa lihat di sini untuk tahun rilis HP ini ya. Tuh pengumumannya di 2020 Agustus ya. Kemudian untuk rilisnya di 2020 Agustus tanggal 21 ya guys ya. Jadi ya sekitar 5 tahun yang lalu, dan ya yang pastinya nih HP nggak bakal dapat update lagi ke One UI terbaru, apalagi One UI 7. Dan untuk dapat tetap menggunakan One UI terbaru atau OS terbaru ya pastinya custom ROM. Dan HP ini sudah saya pasang custom ROM berbase One UI guys. Dan ini One UI saya kasih lihat di sini. Jadi seperti ini untuk tampilan dari tentang ponselnya itu kayak gini guys. Jadi seperti ini tuh, ada nama-nama HP-nya masih tetap sama tuh ya. Tuh Galaxy Note 20. Cuman untuk di sini nomor serialnya berubah jadi HP lain. Jadi ini adalah nama dari S22 ya guys ya, kalau nggak salah tuh. Cuman fotonya di sini masih tetap foto Note 20 Ultra sih. Oke. Namanya pun masih tetap sama, cuman di sini untuk nama modelnya ini yang berbeda. Jadi dia SMS908B, yang dimana ini kayaknya ini S22 ya guys ya. Dan untuk informasi pelanggar lunak kalian bisa lihat di sini. Untuk versinya, dia versi Androidnya 14, kemudian One UI-nya juga versi 6, dan ini udah lumayan baru sih. Dan untuk One UI 7 sampai sekarang memang belum tersedia untuk custom room-nya ya guys ya. Dan ini satu-satunya custom room yang saya coba di Note 20 Ultra ini guys, dan belum saya coba custom room lain, dan masih belum berani sebenarnya. Bahkan untuk balik ke room bawaan pun saya masih belum berani. Sebenarnya saya pengen cepet-cepet balik ke room bawaan, cuman karena saya belum buatkan konten atau buatkan video ya, video ini maksud saya guys. Jadi saya masih stay di sini. Jadi untuk kenapa saya pindah ke room, saya berpikir buat pindah ke room bawaan. Jadi saya akan habis konten ini, mungkin habis ini saya langsung flash HP ini ke room bawaan lagi, jadi One UI 5.0, karena ya
kalian simak aja lah video ini kenapa saya nggak betah di sini. Oke. Nah, namanya custom ROM pasti ada minusnya gitu ya kan guys ya. Nah, tadi kan saya bahas di video kali ini untuk minusnya apa aja sih ya. One UI 6.1 di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini yang ya ini base-nya adalah custom ROM Vulkan. Nggak tahu kenapa kan nama custom ROM-nya Vulkan ya. Entah mungkin ini developer yang buat orang India, kemungkinan. Karena yang review custom ROM ini kebanyakan orang India sih guys. Oke, kita akan langsung mulai untuk reviewnya guys. Oke, pertama yang kita akan bahas adalah perbedaan antara One UI 5 dan 6 guys. Karena di sini sudah saya buatkan skripnya, jadi ya mudah-mudahan lah saya bedain waktu itu sama ya HP yang lain. Cuman itu ya di custom ROM juga guys. Saya coba di One UI, untuk One UI 5 nya saya nyoba di Samsung Galaxy A50 yang udah install custom ROM One UI 5 sih. Jadi saya tahu perbedaannya ya, kayak mana aja. Oke, kita mulai dari animasi untuk One UI 5 sama One UI 6. Oke, jadi untuk animasi, jadi untuk di One UI, sorry saya nggak ada alat HP-nya karena HP-nya saya pakai ngerekam ya. Dan itu pun saya udah balikan ke ROM bawaannya di One UI 3. Jadi saya nggak ada HP untuk membandingkan ya animasinya perbedaannya kayak mana. Intinya untuk animasi dia seperti ya untuk animasi pastinya dia lebih smooth lagi, namun lebih berat juga ya namanya. Ya namanya ini bukan official dari One UI buat HP ini, jadi ya gitu deh. Oke, untuk animasi seperti ini guys, jadi smooth banget ya. Untuk recent app-nya juga sebentar, saya nggak tahu sih perbedaannya apa, tapi untuk antara kembali, misalnya saya buka galeri gini, saya kembali, nah ini animasinya lebih smooth aja sih daripada One UI 5. Kalau One UI 5 itu agak kaku ya ketika kita buka aplikasi, kita tutup seperti ini. Untuk animasi dari wallpapernya itu animasi zoom out, antara zoom in ke zoom outnya ya seperti ini kan. Ini zoom innya kalau buat buka aplikasi dia zoom in, kalau kita tutup dia zoom out. Itu lebih agak kaku, jadi agak patah animasinya, bukan patah-patah ya, tapi agak nyendat gitu animasinya. Kalau ini dia lebih smooth lagi, mirip kayak di OS-nya si Xiaomi ya, yang HyperOS atau MIUI 14 mungkin ya, yang terakhir kali. Jadi animasinya lebih smooth di sini ya. Kalau untuk One UI 5 memang agak sendat-sendat gitu animasinya. Bukannya masalah bug sih, itu sendat-sendatnya itu ya karena memang dari One UI-nya udah buat animasi yang kayak gitu memang. Kemudian yang satu jadi perbedaan adalah untuk control centernya, dimana untuk control center di sini dia ini transparan ya guys ya. Jadi intinya perbedaannya transparannya lebih transparan dan oke, kemudian untuk icon toggle itu berbeda juga guys. Jadi icon toggle itu maksudnya switch ya. Jadi ini maksudnya switch yang kayak gini guys, tombol yang ini. Nah, kalian bisa lihat kayak bentuk ketekan ini ya, ini beda juga ikonnya. Jadi kalau untuk di One UI 6 ini ikonnya dia seperti ini tuh, ikonnya lebih bulat ya. Sedangkan untuk toggle yang di One UI 5 ke bawah itu dia toggle-nya masih agak kurus gitu ya. Itu aja sih perbedaannya. Kemudian perbedaan antara One UI 6 yang dimana fiturnya nggak ada di One UI 5 adalah itu di bagian fitur lanjutan, dimana di sini ada pilihan buat yang paling atas ini ya. Jadi fitur lanjutan ada namanya di sini kecerdasan tingkat lanjut ya. Tuh. Jadi ini fitur ini nggak ada di One UI 5 ya. Saya udah bedain sama One UI 5 yang ada di Samsung A50 saya, yang meskipun sama-sama custom ROM itu nggak ada fitur kayak gini. Tapi nggak tahu juga sih guys. Ya tapi ya intinya seharusnya nggak ada gitu. Karena ini mungkin cuma di One UI 6 aja. Dan fitur-fitur yang di atas ini saya nggak mau jelasin karena ya kalian udah ngerti sendiri ya. Untuk fitur-fiturnya pas ada tulisannya di situ kayak mana sih kerja dari fiturnya. Saya akan bahas yang ini aja guys. Jadi namanya ini adalah pengeditan VG generatif. Jadi ini mirip kayak fitur yang ada di mirip kayak fitur yang ada di HyperOS terbaru di Poco F6. Jadi
Ini saya akan buka untuk galeri. Nah, kita oke, jadi ini ada foto guys. Jadi kita langsung pilih di icon pensil ini ya. Dan ini ada yang seperti ini. Jadi ini kayak apa ya, bentuknya kayak bintang-bintang. Kita pencet. Nah, kita disuruh buat sini ketuk atau gambar di sekeliling objek yang ingin Anda pindahkan atau hapus. Jadi kita gambar dulu yang mana yang kita mau hapus ya. Misalnya kita coba buat boxnya agak susah guys, maklum kamera yang saya pakai kamera murah ya. Ya, kita bakalan gambar di bagian ini ya, kecap asin ini guys. Oke, ini udah ke select. Coba kita pencet buat, enggak. Nah, ini disentuh, tahan, baru kita taruh di bawah. Kita pindah di sini misalnya, tapi kita jatuhin guys. Jadi ntar nggak bisa ya, nggak bisa dimerengin ya, nggak mau guys, nggak bisa dimerengin ya. Coba, oh bisa guys, ini dimerengin seperti ini. Ntar kita tidurin ke bawah, jadi dia seakan-akan dia itu jatuh guys. Oke, seperti ini ya. Kita pindahin dari sini, kita pindahin jadi jatuh dia. Lalu kita pencet buat di sini. Oh, putus koneksi internet lah, ilah guys. Sorry guys. Ntar coba kita pencet oke dulu. Langsung ulang dong nih. Oh enggak. Oke, kita pencet buat. Ulang lagi. Oke, jadi ini ada, dia masih menambahkan bagian yang hilang. Kita lihat apakah berhasil fitur ini. Oh, kalian bisa lihat. Tapi agak aneh sih guys menurut saya. dia jadi kecap lain, cuman tulisan Thailand. Aduh, jadi ya sebenarnya kayaknya masih kurang sempurna sih guys. Untuk fitur yang ini, fitur pengeditan generatif ini ya, kurang sempurna masih. Kalian bisa lihat lah tadi hasilnya kayak mana. Oke, kemudian untuk 5G ya, mungkin kalian mikir kalau HP ini ketika di custom ROM dia bisa 5G ya, karena memang untuk prosesornya dia seharusnya bisa 5G guys, tapi karena masuk Indonesia malah 5G-nya dikunci. Saya dengar sih gitu. Jadi seharusnya dia ini bisa 5G sebenarnya kalau di software atau di macam-macam lah softwarenya. Tapi di sini sayang banget masih tetap belum bisa 5G walaupun udah di custom ROM ya. Jadi ini masih belum 5G. Jadi dia cuma mentok LTE dan ya ini mengecewakan banget sih. Aduh. Oke, jadi ada jadi ada fitur lagi guys yang akan saya bahas di sini. Yang fitur ini cuma ada di custom ROM ya. Jadi ini ada, kalau misalnya di sini ada tuh kenapa Vulkan update. Jadi nama custom ROM-nya Vulkan ya. Kita akan buka di bagian sini. Dan ini adalah tweak yang kalian bisa gunakan ketika kalian menggunakan ROM ini. Dan di sini ada beberapa pilihan tweak. Jadi ini untuk TWRP. Jadi ini ada bootloader warning remover. Jadi bagi kalian yang udah unlock bootloader dan custom ROM pasti bakal muncul warning seperti kayak bootloader kalian itu seperti warning seperti bootloader terbuka dan lain-lain, maka ini tidak aman ya. Dan ketika kita ganti custom ROM atau ganti TWRP, tulisannya bakal HP ini tidak menjalankan OS resmi Samsung dan lain-lain. Dan warning seperti itu bisa kalian remove menggunakan modul TWRP ini. Dan ini sebenarnya bukan modul TWRP sih, ini bukan modul magis ya. Jadi ini di flash langsung dari ke TWRP. Dan beberapa fitur lain ada di sini wallpaper untuk Note 20. Sebenarnya tidak perlu kita download ini karena ya wallpaper HP ini sudah punya wallpapernya sendiri ya. Tapi di sini ada pilihan ada lagi satu flashable. Namanya adalah colorful boot animation. Jadi ketika kalian flash ini, otomatis kalian bisa lihat tuh logo splash kalian bakal seperti ini.
Tapi menurut saya ini nggak menarik ya guys, karena yang berubah cuman di bagian power by Androidnya aja gitu. Nah, di sini juga kalian bisa mengubah boot animation kalian jadi kayak Samsung Galaxy S8. Cuman ya buat apa ya guys ya, HP lawas kita jadikan boot animation kita sebagai HP lawas, tidak menarik. Dan di sini juga ada boot animation One UI 1. Dan di sini ada pilihan bagi kalian yang pengen balikin boot animation kalian ke boot animation bawaan. Ya, kayaknya itu aja. Nah, kita pergi ke modul, dan ini banyak berbagai macam modul, dan ini nginstalnya pakai kernel SU sepertinya. Jadi kernel SU ini mirip kayak Magis modul gitu sih, mirip kayak Magis ya. Di sini ada YouTube Pants, Fiber Android RE. Nah, yang boot animation yang tadi juga di sini ada tuh. Dan untuk Fiber 4 ini kan sejenis kayak software audio guys, yang biar bisa bikin audio di HP kalian itu bisa lebih gede, menggelegar gitu. Cuman saya udah nyoba fitur ini nggak ngaruh apa-apa guys. Nggak tahu kenapa fitur ini nggak berfungsi ya, Fiber 4 Android ini. Kemudian ada apps ini ada yang paling penting dari tweak ini adalah kalian harus install yang namanya ini kernel SU. Kalau misalnya kalian tidak install ini ya tidak bisa berfungsi apa-apa semua fitur yang ada di Vulkan update ini. Kemudian di sini ada Dynamic Sport. Saya udah nyoba fitur ini tapi tidak ada yang terjadi ya, kayak nggak guna ya fiturnya, unless. Kemudian di sini ada material file, saya belum nyoba. Termux belum. Yang bawah ini saya udah nyoba, nggak ngefek yang dua ini. Kemudian di sini ada garis 3 kalian pencet, dan ini ada pilihan tweak, dan ini sama aja sih yang tadi ya. Kemudian di sini ada pilihan visual. Di sini ada beberapa pilihan seperti kalian bisa ubah bootloader kalian sesuai sama yang kalian mau gitu. Jadi di sini ada bootloader animation change. Jadi kalian bisa ubah dan cari filenya, dan kalian bisa buat sendiri boot animation kalian. Tapi saya udah pernah nyoba buat ganti ke foto saya sendiri yang saya edit sendiri, belum berhasil. Nggak tahu caranya kayak mana ya. Saya masih belum paham. Kemudian ya di displaynya ada beberapa pilihan ya, sama seperti yang tadi, ada boot animation. Kemudian di sini ada namanya force refresh set. Jadi ini kalian bisa atur refresh set kalian lebih personalisasi lagi atau lebih manual lagi ya. Kalian bisa pilih ke 48 Hz. Nah, 48 Hz ini benar-benar patah-patah karena dia di bawah 60 Hz ya, di bawah 50 bahkan. Nah, 60 Hz ya pasti ya biasa aja gitu, normal aja. Kemudian ada juga yang 96 Hz tuh. 96 Hz lumayan smooth, cuman masih smoothan 120 Hz pastinya, dan 120 Hz seperti ini. Jadi ini dikunci ya guys di 120 Hz, dan ini nggak bakal adaptif. Jadi intinya dia bakalan terus ke 90 Hz, dan kalian bisa pilih yang adaptif lagi ya kan, bisa sukanya. Kalian bisa, kalau misalnya kalian pengen awet lagi kan, bisa pilih yang refresh rate 48 Hz. Cuman ya buat apa guys, jadi patah-patah animasi HP kalian ya. Itu sih untuk Vulkan update, itu aja. Oke, ada lagi fitur yang pastinya searchnya ada di One UI 6.1, yaitu circle to search ya. Jadi kita akan coba buat nyari siapa aja, misalnya ini ini ya ISO, nanti yang lain aja guys, yang lain dan ISO ya. Kita cari ya, ini buat ngenalin orang-orang ini ya guys, idol K-pop ini. Pasti nggak, mukanya menurut kalian mungkin pada mirip semua, tapi kalau misalnya kalian pengen tahu namanya kan kalian bisa pakai Google circle to search gitu. Caranya adalah ini, kalian pasti nggak tahu siapa ya kan, karena mungkin bagi kalian orang Korea itu mukanya mirip semua ya. Tapi kalau bagi saya orang Korea itu ya, kalau misalnya kalian kenal sama itu orang kok idol ke apa, kalian pasti bisa bedakan. Dan karena mungkin kalian tidak bisa bedakan, kita akan circle to search. Jadi kita akan garis di bagian mukanya, dan kita akan lihat. Nah, ini cara makainya itu kalian harus update ini kalian guys, Google kalian terlebih dahulu. Kemudian kalian tahan ini di garisnya. Kok tiba-tiba ngezoom. Aduh, tar. Salah nggak gini guys. Ini kita tahan di sini ya guys. Tuh. Nah, kemudian kita lingkarin
mukanya aja. Yap, bakal keluar siapakah dia sebenarnya. Ya gini aja sih, tuh namanya Arin ya guys ya. Gitu aja sih sebenarnya, kayak fitur ini ada nggak sih seharusnya di HP lain guys, di HP-HP biasa. Nah misalnya kita coba buat yang ini ya, kita circle to search lagi, tahan di bagian ini, garis ini, dan bakal muncul seperti ini. Kemudian kalian lingkari, kalian bisa lingkari pakai tangan juga ya, nggak harus pakai S Pen guys. Siapa namanya? Sama Arin juga. Saya pun tak bisa bedain mukanya ya. Ini ya, tertahan di garis ini. Oke, langsung garis lagi mukanya. Siapa ini? Enggak kedetek. Siapa? Arin juga, sama aja. Arin juga guys. Oke, udah ya, gitu aja guys ya. Mungkin bagi kalian yang ngikutin custom ROM One UI 6.1 untuk si Note 20 Ultra ini, mungkin kalian udah lihat videonya dari channel India ya, review-reviewnya channel India. Ada komen kalau One UI 6.1 ini, custom ROM One UI 6.1 ini ada beberapa bug seperti S Pen, jaringan, dan juga kamera. Saya dengar dari komen-komen di video tersebut ya. Tapi kita akan buktikan di sini apakah ada minus ya guys ya. Nah, saya akan coba untuk pakai S Pen ini untuk nulis maupun untuk air controller ya. Apakah berfungsi? Nah, coba di sini. Pertama kita akan coba buat nulis ya guys ya. Tarik. Oke, saya coba buat nulis dan oke, berikutnya mulai. Oke, ya guys, saya coba buat nulis, tes. Yap, untuk nulis bisa ya. Oke, sekarang kita coba buat air controller ya. Jadi untuk air controller ini cuman bisa beberapa aplikasi seperti foto dan juga kamera ya. Kita akan coba untuk air controller dari sekarang. Jadi untuk air controller itu seperti ini. Oh, nggak berfungsi ya. Bener, ada bug ya guys ya. Jadi tapi kadang dia ini berfungsi, kadang enggak. Jadi ini nanti pasti tulisannya di sini S Pen terputus ya. Nah ini S Pen terputus ya. Tuh ada logonya di situ. Dan kita harus masukkan lagi S Pen-nya buat nyambungkannya. Ya ini bisa termasuk bug sih sebenarnya. Kita akan coba air controller itu pasti nanti S Pen-nya terputus tiba-tiba, dan yap, saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Coba sekali lagi air controllernya kita coba. Tar. Nggak bisa ya guys ya. Terputus lagi sepertinya. Dan bener ini nggak bisa guys ya. Coba kita coba untuk kamera ya. Sekali lagi saya masukkan seperti ini, dan ini masih menyambungkan. Oke, coba kita buka kamera. Nah untuk kamera kita coba pencet tombol ini satu kali. Oh bisa, tuh bisa dia 2 kali untuk. Apa ini? Loh. Guys, apa nih tuh? Bisa ya itu. Ya, cuman tapi pasti terputus lagi deh guys. Tuh kalau misalnya logonya. Ya, jadi untuk S Pen ngebug ya guys ya. Dia bisa, cuman kadang terputus dia. Oke. Jadi untuk kamera ada bilang ngebug juga, dan saya coba enggak ya. Jadi kameranya ini kadang ngebug, kadang enggak. Mana saya nyoba buat foto, itu tiba-tiba dia langsung ketutup aplikasi kameranya. Oke, dan yang terakhir adalah kestabilan dari One UI 6.1 di Note 20 Ultra ini. Jadi ya ini custom ROM full kan.
Ya, jadi sebenarnya ini agak berat ya guys ya dibandingkan sama One UI 5.0 bawaan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Yang dimana itu sebenarnya itu jauh lebih smooth dan ringan dibandingkan One UI 6.1 ini guys. Jadi untuk One UI 6.1 ini berat parah ya. Memang kalau di sini tidak terlalu kelihatan berat, tapi ketika dipakai buat scroll dan buka tutup aplikasi ini masih kelihatan, itu pun masih kelihatan berat guys menurut saya, dan HP-nya juga jadi agak panas juga sih ya. Namanya juga custom ROM pasti ada aja minusnya ya, yang dimana kenapa Samsung itu bukan cuma Samsung, semua brand tuh membatasi update sistem operasi mereka, karena ya beberapa HP mungkin ada batas dari hardware dan softwarenya. Jadi ketika HP itu udah lama banget dirilis gitu kan, dia pasti bakalan dapat Android, dia bakal berhenti dapat support Android, karena ya hardware itu nggak mungkin bisa terus menyesuaikan versi Android yang terbaru gitu guys. Jadi seperti itulah. Jadi kalau misalnya di custom ROM ya kalian bisa lihat sendiri, konsekuensinya jadi berat kalau misalnya hardware lama pakai software baru seperti itu ya, gitu deh, berat. Dan ya itu, dan ini saya udah coba buat main Minecraft pun ya patah-patah guys ya. Oke guys, jadi untuk main Minecraft ini juga gak terlalu lancar guys ya, dimana itu patah-patah. Nah ini tuh, nah tuh agak ada frame sedikit, frame ngeframe gitu, nah nge-lag. Ini nah tuh ketika kita scroll sini ada masih ngeframe-nya dikit gitu ya. Padahal itu udah mode guys, mode survival itu kan dia pasti lebih ringan daripada mode kreatif gitu kan, ya masih tetap ngeframe gitu. Kayaknya mungkin segini aja dulu untuk review One UI 6.1 di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan ya, bagaimana sih One UI 6.1 di Samsung Galaxy Note 20 Ultra? Sebaiknya jangan dikasih update dah ya. HP lama ya. Nah, tapi mungkin bagi kalian yang bosan pakai One UI 5, silahkan aja install dan tutorialnya nonton di channel lain guys. Nonton di channel India aja. Saya nggak berani buat tutorialnya ya. Kenapa ini HP buat balik ke room bawaan aja saya masih belum berani. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.